Shalom, selamat pagi sahabat Kristus. Jumpa kembali dengan saya Yoyo Joseph dalam program Walk with Christ WWC. Pada pagi hari ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu hitung berkatmu satu-satu. Hitung berkatmu satu-satu. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur Pasal 56 ayat yang ke-8. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Saudara, ada satu lagu yang isinya persis seperti Mazmur 56 ayat yang ke-8 ini. Mungkin saudara ingat lagu ini. Sengsaraku, engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Saudaraku, menghitung sengsara itu bagaimana? Nah saudara, cara menghitung sengsara itu, kalau saudara ingin tahu, berjalanlah dengan orang yang suka mengeluh. Maka aku akan tahu bagaimana sengsara itu dihitung. Dia akan mempersoalkan soal suaminya, soal penghasilannya, soal anaknya, soal cucunya, soal suaminya, soal istrinya. Dia akan memperhitungkan soal-soal biaya, segala sesuatu dia keluh kesahkan. Itulah ciri-ciri orang yang menghitung sengsara. Nah saudara, dalam menghadapi krisis hidup ini, jangan pernah menghitung sengsara. Karena yang berhak, yang boleh menghitung sengsara itu hanya Tuhan saja. Bukankah firman Tuhan tadi mengatakan, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Jadi jangan kita ikut menghitung sengsara kita. Kita tidak punya hak. Nanti kita bisa salah hitung. Sakit hati dihitung, jengkel dihitung, kurang ini dihitung, kurang itu dihitung, tidak bisa begini dihitung, tidak bisa begitu dihitung. Lama-lama saudaraku, doanya itu jadi doa yang doa keluh kesah. Dalam bahasa Jawa itu doa sambat, saudaraku. Sambat ini, sambat itu terus dengan Tuhan. Nah, saudaraku, bukan lagi doa iman. Bolehlah, saudaraku, manusiawi kita itu berkeluh kesah dengan Tuhan. Daud pun juga berkeluh kesah dengan Tuhan. Kita bisa baca di kitab-kitab Mazmur itu, saudaraku. Tetapi ada waktu-waktunya di mana kita berkeluh kesah. Tetapi kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan terus doa kita itu berkeluh kesah, saudaraku, itu sudah tidak lagi doa iman. Iman kita sudah tidak nampak lagi di dalam doa-doa kita. Itu bukan doa iman, tapi doa sambat, saudaraku. Doa yang berkeluh kesah. Dan ujung-ujungnya nanti adalah menyalahkan Tuhan. Mengapa, saudaraku? Kok aku harus mengalami begini, Tuhan? Mengapa kok aku selalu saja mengalami seperti ini? Kenapa kok harus aku, bukan orang lain? Lama-lama Tuhan yang disalahkan, ya Tuhan. Lama-lama juga orang lain yang disalahkan, yang jadi kambing hitamnya. Tetapi diri sendiri tidak kehitung, saudaraku, bahwa dia punya salah, punya peran yang paling penting di dalam hidupnya sendiri. Nah, saudaraku, yang kedua, di dalam menghadapi krisis hidup, tetap percaya Yesus. Ia memperhatikan setiap tetes air mata kita. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Saudaraku, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Demikian tadi firman Tuhan mengatakan, air mata orang benar tidak pernah jatuh sia-sia, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan berjalan di samping kita. Dan dia tidak lupa membawa kirbat untuk mengambil setiap tetes air mata kita. Untuk menampung setiap tetes air mata kita, saudaraku. Nah saudara, air mata mungkin yang keluar oleh karena kontrak habis, itu ditampung sama Tuhan. Oh, kontraknya habis.
air mata saudaraku, oleh karena sakit tidak ada biaya, sama Tuhan pun ditampung. Oh, ini air mata tidak ada biaya karena sakit, ditampung saudaraku. Air mata putus cinta, sama Tuhan pun dilihat saudaraku. Oh, air mata putus cinta, air mata PHK saudaraku. Ada satu air mata yang pasti dibuang oleh Tuhan, yaitu air mata buaya saudaraku. Kalau air mata buaya tidak ikut ditampung oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia tidak pernah lupa membawa kirbat untuk menampung air mata kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan hari-hari kita. Doa-doa kita akan dijawab pada waktunya. Dan di dalam hal yang ketiga ini, saudaraku, semua didaftar oleh Tuhan dan diselesaikan menurut waktunya Tuhan. Semua didaftar, di listing oleh Tuhan. Air mata kita itu, kebutuhan kita itu, dan diselesaikan menurut waktunya Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan tadi mengatakan, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudaraku, Tuhan yang bikin list, Tuhan ya yang bikin daftar kapan itu diselesaikan. Kalau kita yang ikut-ikutan mendaftar, saudaraku, harus selesai, ini harus selesai, ini nomor 1, harus selesai ini nomor 2, harus selesai ini nomor 3. Kita bisa salah prioritas, saudaraku, karena kita tidak memahami jalan-jalan hidup kita, saudaraku. Listnya Tuhan beda dengan listnya kita. Kalau listnya kita, ya, ini yang harus selesai duluan, ini yang harus selesai duluan. Tetapi kalau listnya Tuhan, saudaraku, mungkin sangat beda. Bahkan mungkin itu tidak termasuk di list kita. Listnya Tuhan nomor 1, minta ampun dulu sama orang tuamu. Mungkin itu listnya Tuhan, saudaraku. Ketika kita minta ampun sama orang tua kita, tiba-tiba jalan kita terbuka. Mungkin yang nomor 2 listnya, ampuni suamimu, ampuni istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Itu tidak pernah masuk di dalam listnya kita, tetapi di dalam listnya Tuhan ada, sehingga doamu akan dijawab oleh Tuhan. Mungkin yang termasuk dalam listnya Tuhan adalah layani aku dulu, layani Tuhan, masuk ke ladang Tuhan, maka aku akan menyediakan jalan-jalan bagimu. Tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa kita itu harus melayani di ladang Tuhan. Tidak pernah masuk di listnya kita, hanya ada di listnya Tuhan. Ya, mungkin Tuhan bicara, ya, masuk di dalam listnya Tuhan. Perhatikan nasib karyawanmu, ya, karena kita mengabaikan nasib mereka, sehingga doa-doa kita pun terhambat. Nah, saudaraku, jalan bersama dengan Tuhan, jangan hitung sengsara, tetapi hitung berkat-berkatnya saja. Saudaraku, ada lagu kuno yang lagunya ini demikian: hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu, nanti kau kan lihat cinta Tuhanmu. Saudaraku, jalan bersama Tuhan, jangan pernah hitung sengsaramu, tetapi hitung berkat-berkatnya saja. Nanti kau akan lihat cinta Tuhanmu. Saudaraku, selamat beraktivitas hari ini. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with Christ. WWC. Jumpa kembali dalam program berikutnya. Shalom.